Enggak sih, kamu lihat sinyal BBMA di H1 begitu meyakinkan. Candle menembus CBB, momentum pun muncul. Tapi ketika menunggu entry di kawasan re-entry, malah floating bahkan stop loss. Mungkin masalahnya bukan di sinyalnya ataupun di setupnya, tapi kamu belum menggunakan kekuatan multi time frame. Nah, bayangkan kalau kamu bisa baca pergerakan market daripada H1 sebagai sinyal utama, kemudian validasi kita gunakan sebagai time frame M15 dan eksekusi kita lakukan pada time frame M5. Bukan cuma entry yang nekat, tetapi entry yang penuh perhitungan. Di video kali ini kita akan bahas menerapkan strategi multi time frame ala BBMA, kapan harus lihat H1 dan apa yang dicari pada M15 dan bagaimana cara kita entry pada M5 sebagai kunci entry yang lebih tajam, akurat, dan lebih tipis untuk penggunaan SL dan TP kita. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesilapan dalam menerapkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan bahas berkenaan dengan multi time frame. Terkhususnya kita akan menggunakan H1, M15 dan M5 sesuai dengan beberapa pertanyaan yang sama yang telah masuk kepada Mimin. Di video kali ini semoga bisa menjawab ataupun bisa sedikit mendapatkan manfaat daripada apa yang kita bahas berdasarkan dengan request yang telah masuk ke link Saweria. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Sebelum kita bahas ke pembahasan, kita baca dulu pertanyaan dari teman kita yang telah masuk. Oke, dan ini dia pertanyaan yang telah masuk dari teman kita. Ini dimulai dari Bang Rustam. Bang, bisa jelaskan cara menerapkan multi time frame atau MTF untuk strategi BBMA? Misalnya H1 untuk mencari sinyal utama, M15 sebagai validasi, dan M5 untuk entry point. Oke, kemudian ada juga pertanyaan yang sama, kurang lebih sama dari Bang Yufri. Bang, gimana cara baca BBMA pakai multi time frame, H1 sinyal, M15 validasi, M5 entry biar entry makin tajam. Oke, kemudian untuk Bang Agus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Makasih Bang video-video edukasinya tentang BBMA. Bang Zul ada channel privatnya nggak Bang? Kalau ada join dong. Oke, sekedar informasi untuk channel privat tidak ada, yang ada support grup bulanan. Kemudian ini baru masuk bulan pertama dan insya Allah nanti akan ada bulan kedua. Jadi buat Bang Agus tolong pantau channel Telegram kita, nanti di sana Mimin akan informasikan berkenaan BBMA support group. Cuman saat ini hanya fokus secara basic saja untuk support group supaya lebih mudah dan terstruktur buat teman-teman yang baru belajar. Oke, itu sekedar informasi untuk support group. Nah, sekarang kita akan coba jawab ya, kita coba sharing berkenaan dengan pertanyaan Bang Rustam dan Bang Jofri di chat langsung. Oke, kalau kita buka chat, kita akan melihat 4 chat dan dominan digunakan itu minimal dengan 3 chat sebagai multi time frame. Dan entah kenapa Mimin pribadi juga dulunya sangat menyukai penggunaan multi time frame daripada H1 ke bawah. Ya, padahal H1 dalam satu perjalanan harian punya 24 candle yang cukup banyak. Sehingga dalam 24 candle itu akan ada banyak candle yang follow trend dan counter trend.
Sehingga banyak mungkin teman-teman yang masih belajar multi time frame terkhususnya hanya memfokus kepada H1 sering mendapatkan entry-entry ataupun sinyal dan setup yang kurang berkualitas. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba bahas kunci multi time frame antara H1 sampai dengan M5. Oke, sekarang kita coba cari currency saja ya. Nah, yang paling jelas kita lihat di Euro USD. Nah, dulu Mimin belajar itu sering menggunakan Euro USD untuk belajar karena dia punya suatu gerakan yang lebih jelas. Oke. Nah, sebelum kita bahas seri entry pada H1, nah Mimin ingin bagikan sedikit pemahaman ya untuk kita ambil sinyal ataupun setup pada H1. Lebih bagus kita melihat terlebih dahulu adalah perjalanan H4. Kenapa H4? Sebab H4 dalam satu hari hanya akan ada 6 candle saja. Sehingga dalam 6 candle ini hanya akan ada satu sinyal ataupun setup pada BIMA. Apakah itu ekstrim, apakah itu MACD, apakah itu re-entry. Dalam satu hari hanya mampu terjadi satu kali saja. Oke. Nah, jadi kalau kita menggunakan perjalanan H4, nanti kita bisa ambil H1 sebagai time frame pertama ya. Kita tetap menggunakan H1 sebagai time frame pertama. Cuman H4 ini kita akan lihat sebagai peta saja ataupun melihat gerakan misalnya trendingnya sedang apa, baru kita aplikasikan pada time frame H1. Misalnya, pada pergerakan H4 adalah uptrend. Ya, kita tidak melihat sinyal ataupun setup yang terbentuk ya. Sebagai contoh, pada kawasan re-entry pada H4 akan berlaku pertemuan ekstrim ataupun rejection pada kawasan Lubi. Oke. Nah, ini sebagai contoh pada H4. Oke, di sini kita bagikan dengan garis separatornya atau pembagi hariannya, pembagi periodnya dalam satu hari. Oke. Sebagai contoh ini dalam satu bagian atau kotak separator ini ataupun period ini menjelaskan pergerakan satu minggu. Oke, satu minggu. Nah, oke, jadi dalam satu minggu ini kita akan melihat peluang-peluang tetap pada H1 ke bawah. Oke, di dalam satu minggu ini kalau kita melihat trennya adalah tren. Kenapa? Karena candle berada di atas MA5, MA10, di atas mid BB dan di atas MA50. Oke, kita di sini sudah mendapatkan trennya bahwa H4 menjelaskan sedang uptrend. Nah, setelah kita mengenal tren pada H4, baru kita melihat pada H1 adakah setup yang ada yang mendukung untuk kenaikan. Untuk kita jadikan sebagai time frame pertama. Nah, misalnya di sini kemarin ada satu re-entry pada time frame H1 yang masih fresh ya, datang daripada momentum. Oke. Nah, re-entry ini adalah re-entry yang searah tren dengan H4. Oke. Jadi kita ambil H1 ini sebagai time frame pertama. Kemudian baru kita gunakan validasi ataupun kita lihat di time frame dukungan di time frame M15 kalau H1 dukungannya dengan M15 dan M15 pada saat itu berlaku juga perjalanan di dalam re-entry pertemuan min BB. Oke, tadi kekuatan uptrend masih ada dan mendukung perjalanan H1. Oke, kemudian untuk entry kita turunkan ke M5. Nah, di sini kita bisa mendapatkan entry yang lebih luris ya, misalnya di kawasan low BB ataupun kalau kita tunggu validasi kita akan masuk di setiap dari entry H1 ataupun kita menunggu pada kawasan-kawasan low BB untuk buy. Nah, perjalanan ini untuk mendukung entry buy daripada H1. Oke, mungkin ini sedikit kurang jelas secara strukturnya karena jangka pendek. Tapi di sini kita coba lihat perjalanan yang lebih jelas pada H1 yang mengikuti kepada perjalanan H4. Oke. Nah, kita misalnya melihat re-entry
Kita hanya fokus kepada re-entry saja untuk sebagai time frame pertama. Di sini kita coba cari yang lebih jelas. Oke, misalnya seperti ini. Ada beberapa kali re-entry pada H1 yang lebih jelas. Oke. Setelah kita melihat re-entry ini pada H1, kita lihat trennya pada H4 dan ya, uptrend berlaku. Oke, kita melihat H4 sebagai tren karena kita mau menggunakan time frame H1 ke bawah. Oke, nah setelah kita melihat tren pada H4, barulah kita mencari validasi setup pada M15. Kita tahu H1 ini sudah ada re-entry yang searah dengan H4 dan kita jadikan dia sebagai time frame pertama. Baru kita gunakan time frame M15 sebagai time frame dukungan. Nah, ini ada beberapa contoh yang bagus, yang lebih jelas untuk kita gunakan konfirmasi sebagai time frame kedua. Contohnya seperti ini, ada kawasan rejection pada low BB, 550 di bawah low BB. Ini yang lebih cantik, yang lebih jelas, ada ekstrim bersama 550 pada kawasan low BB. Dan ini ada kawasan sideways ataupun reject 550. Oke. Di sini kita mendapatkan re-entry yang lebih jelas dan setiap re-entry pada H1 ini adalah perjalanan-perjalanan pada H4. Baru kita cari eksekusi untuk entry pada M5. Di sini kita dapatkan 3 kali kawasan re-entry pada H1 yang didukung dengan M15. Oke. Nah, kalau kita mau mencari entry awal mungkin kita bisa entry di ekstrim ataupun di MHV pada M5, ataupun kita dapat entry setelah terjadinya validasi dengan momentum dan re-entry. Kemudian yang kedua juga sama, kita boleh masuk di ekstrim ataupun di MHV, atau kita menunggu momentum dan re-entry sebagai validasi. Kemudian kita juga boleh masuk di ekstrim ataupun MHV. Lebih jelasnya kita akan masuk di terjadinya momentum dan re-entry. Nah, itu cara masuk di time frame ketiga sehingga SL kita ketat. Misalnya kita masuk buy di ekstrim, SL kita beberapa pip di bawahnya, ataupun bila ada momentum yang baru yang membuat BB-nya terbuka. Itu adalah SL kita. Atau kita menunggu momentum dan re-entry sejauh perjalanan kepada low BB ini setelah ada candle momentum adalah tempat kita layer buy SL kita apabila muncul momentum yang berlawanan yang membuat BB-nya kembang. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang ketiga, kita bisa masuk buy di MAV ataupun di kawasan-kawasan rejection dan SL kita apabila ada candle momentum yang membuat BB kembang ataupun beberapa pip di bawah low BB. Atau kita masuk di opsi kedua setelah validasi dengan momentum dan re-entry yang kita masuk, kita boleh layer sampai ke bawah ini. Oke, sebab apa? Sebab kawasan ini adalah kawasan terendah daripada H1-nya. Sebab MA5, MA10 pada H1 adalah kawasan daripada low BB pada M15 dan kita validkan dengan M5. Oke, itu untuk cara kita entry dan kita targetkan SL kita. Nah, untuk TP apabila ada momentum pada time frame M5, maka TP kita berada di top BB M15. Apabila dilanjutkan dengan momentum M15, maka TP kita ke top BB H1 dan seterusnya. Oke, apabila terjadi ekstrim TP AJ dan MHV kembali pada H1, maka di situ akhirnya kita mengambil keputusan untuk kita cut posisi kita ataupun kita menunggu satu sinyal arah kuku sell yang mematikan semua perjalanan ini, baru kita benar-benar close posisi buy kita di sini, dan di sini. Nah, itu untuk cara TP ataupun kita bisa menerapkan setelah ekstrim kita tandakan. Di sini pun kita boleh makan TP kita dengan cara melihat EMA 50 yang sudah keluar. Nah, itu cara kita TP apabila kita hanya menggunakan H1 sebagai time frame acuan kita. Jadi apakah bisa? Tetap bisa kalau hanya sekedar melihat H1.
Tapi sebagusnya kita melihat H1 itu adalah di dalam perjalanan uptrend pada time frame H4. Oke, nah itu untuk buy. Sekarang kita coba cari yang sell pula. Oke, kita cari yang lebih jelas. Nah, misalnya seperti ini. Setiap kejatuhan ini adalah re-entry pada time frame H1. Dan re-entry pada time frame H1 ini adalah di dalam trennya H4. Nah, pada saat itu tren H4 itu masih kontradiksi. Maksud kontradiksi, trennya belum jelas sebab dia hanya sekedar tren yang datang daripada arah kuku. Jadi kalau datang daripada arah kuku, tren ini mungkin hanya berlaku sebentar saja antara pembagi daripada uptrend daripada atas mid BB ataupun daripada low BB. Ya, tapi boleh diambil sebab kalau kita menggunakan H1 ke bawah kan hanya sekedar scalping, tapi harus hati-hati di area daripada low BB. Jadi tren yang cantik, nah ini kan kontradiksi, MA50-nya masih di bawah garisan mid BB, artinya downtrend ini masih belum kuat. Yang mana yang dikatakan tren kuat? Yang seperti ini. Jadi candle-candle di atas mid BB, MA5, MA10 di atas mid BB, dan MA50 di bawah mid BB. Ini solid trend H4. Ya, kalau ini juga tren H4, tapi trennya masih tren yang counter trend sebab permulaan trennya belum jelas. Oke, tapi kita bisa ambil di H1. Nah, ini juga kita harus hati-hati, tetapi boleh diambil. Nah, di sini dalam tren H4 ini kita di sini mendapatkan satu re-entry daripada H1, re-entry sell. Ada 2 kali re-entry yang lebih jelas. Sementara re-entry yang ketiga ini kurang jelas sebab dia ada arah kuku buy. Nah, dan di sini ada satu re-entry lagi yang lebih jelas. Ini kita abaikan dulu sebab re-entry ini telah terbatal karena adanya candle arah. Oke, jadi kita di sini hanya mendapatkan 3 kali re-entry. Oke. Sekarang kita carikan validasi di time frame M15. Nah, di M15 selalunya kita akan mendapatkan ekstrim-ekstrim bersama M50 ataupun ekstrim yang mengikut tren daripada H4 dan H1. Oke. Nah, kadang dia ekstrim, ada momentum, kelihatan seperti ada momentum sampai ke atas. Kadang dia dalam keadaan BB mendatar dan dalam keadaan BB mendatar. Tapi di sini kita perhatikan EMA 50-nya. Oke, setelah kita mendapatkan konfirmasi di M15, baru cari di M5 untuk konfirmasi kita mau melakukan entry. Nah, sebagai contoh kita dapat entry di dalam kawasan MHP sebagai time frame ketiga, SL kita berada di atas top BB ataupun kita menunggu satu candle momentum untuk kita cut loss. Kemudian entry kedua kita bisa di re-entry setelah momentum yang memvalidkan re-entry time frame pertama. Oke, ini contoh pertama. Ini contoh kedua, kita boleh entry di zona ini SL kita di atas. Kalau kita kurang yakin, tunggu momentum dan kita entry di time frame ketiga ini, re-entry ini. Selama belum ada momentum yang baru, re-entry ini masih terdukung untuk time frame pertama. Oke, kemudian yang ketiga juga ada ekstrim ataupun kawasan BB mendatar. Ataupun kita boleh entry setelah arah kuku ataupun momentum di kawasan ini, SL kita di sini. Ya, semua entry ini mengikuti setup pada H1 dalam perjalanan trending pada H4. Walaupun tren di H4 bukan tren yang solid, tetapi dia hanya sekedar perjalanan tren daripada candle yang melepasi BB saja. Bukan dalam keadaan tren yang strong yang seperti ini. Tapi boleh digunakan dengan validasi multi time frame. Nah, setelah kita membahas secara keseluruhan tentang setup, sinyal dan setup pada time frame H1 ke bawah, kita mendapatkan sesuatu kejelasan bahwa tren di H1 ini kita tetap gunakan sebagai time frame utama, tetapi karena dalam H1 ini ada banyak candle dalam 24 jam, maka kita boleh mengambil setup re-entry ini dengan memanfaatkan tren pada H4. Itu lebih selamat. Ya, dan itu untuk menjawab daripada
cara penggunaan multi time frame yang hanya berfokus kepada H1 sebagai time frame utama yang direquest oleh Bang Rustam dan Bang Jufri. Oke, semoga bisa menjawab berkenaan dengan perkongsian kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian dan ada sedikit kekeliruan, mungkin Mimin salah dalam menjelaskan. Mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya daripada Mimin sendiri. Oke, sampai di sini dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.